3, kasus 3. Kasus 3 ya, Bu. Host Ibu Dewi, Watcher Bu Esti, pengamat Ibu Komariah. Dulu. Bu Dewi, saya mau cerita nih. Mengganggu apa enggak ya? Silahkan, Bu. Kebetulan sekarang saya sedang senggang nih. Mau cerita apa nih, Bu? Saya siap mendengarkan. Dan kalau ada yang bisa saya bantu, pasti saya lakukan. Iya nih Bu Dewi, saya perlu teman bercerita untuk mengurangi rasa kesel saya, serta mudah-mudahan bisa mendapatkan solusi dari masalah yang sedang saya alami. Silahkan, Bu. Mudah-mudahan setelah diceritakan, Ibu merasa senang, juga tenang, dan mudah-mudahan bisa mendapatkan solusi dari masalah yang Ibu alami. Saya perhatikan setelah istirahat, Ibu terlihat kurang bersemangat. Iya, benar sekali Ibu Dewi. Begini loh Bu Dewi, saya merasa sedih juga kesal. Tadi saya baru saja dipanggil kepala sekolah karena pengawas melaporkan saya tidak mengajar dengan baik saat supervisi. Padahal saat supervisi saya sudah mengajar dengan semaksimal mungkin. Saya menggunakan banyak sumber belajar. Kan Bu Dewi tahu sendiri bagaimana saya kalau mempersiapkan pembelajaran saat saya dengan baik. Iya, Bu, saya sangat tahu bagaimana Ibu selalu mempersiapkan pelajaran dengan selengkap mungkin. Kemudian, bagaimana pengawas bisa menilai Ibu mengajar dengan kurang baik? Saat supervisi, pengawas menegur saya karena saya tidak menggunakan buku teks saat kegiatan pembelajaran. Padahal saya sudah menggunakan banyak sumber belajar yang lainnya. Jadi saya pikir tidak masalah tidak menggunakan buku teks tersebut. Oh, jadi pengawas meminta Ibu menggunakan buku teks saat pelajaran. Tapi Ibu merasa itu tidak perlu karena sudah ada sumber belajar yang lain. Begitu ya, Bu? Benar sekali Bu Dewi. Saya sudah menyiapkan banyak sumber belajar seminggu sebelum supervisi. Tapi pengawas marah karena saya tidak memakai buku teks. Kira-kira apa ya, Bu, alasan pengawas meminta Ibu untuk menggunakan buku teks saat pelajaran? Pengawas mengatakan bahwa tanpa buku teks pelajaran, saya bisa keluar dari kurikulum. Padahal saya menggunakan sumber belajar lain tetap mengacu pada kurikulum. Tapi pengawas tidak terima dan sepertinya merasa tersinggung karena saya membantah. Karena itu saya dilaporkan ke kepala sekolah. Ya, saya sepakat dan sependapat sama Ibu. Tapi kenapa Ibu tidak menggunakan buku teks saat pelajaran? Setahu saya, buku teks di dalam kelas itu sangat cukup untuk kegiatan pembelajaran. Sebenarnya saat pembelajaran saya sering merasa kewalahan Bu kalau harus memakai buku teks. Karena sebelum pelajaran harus dibagikan dan setelah pelajaran harus disusun rapi kembali ke dalam lemari. Belum lagi kalau ada buku teks pelajaran siswa yang menjadi tidak fokus pada pelajaran, tetapi justru membuka halaman-halaman lain yang lebih menarik. Oh iya, jadi sebenarnya Ibu sudah biasa pakai buku teks ya, Bu, saat pelajaran, tetapi buku teks itu bisa mengganggu fokus siswa, sehingga Ibu kemarin tidak menggunakannya ya. Dan Ibu merasa kesulitan mengkondisikan siswa. Iya, benar sekali Bu. Apalagi saat supervisi, saya sangat menginginkan siswa saya fokus. Karena itu saya tidak memakai buku teks pelajaran daripada harus mengkondisikan mereka terus-menerus dan akhirnya pembelajaran tidak sesuai RPP. Untuk membuat anak fokus, saya hanya menggunakan sumber belajar yang lainnya seperti gambar yang saya print atau bacaan yang saya print untuk sumber belajar anak-anak. Oh iya, jadi sebenarnya Ibu sudah memikirkan
bagaimana caranya supaya supervisi itu berjalan dengan mulus ya Bu ya, tanpa harus menghadapi anak-anak yang tidak sesuai dengan rencana. Iya. Tapi apakah sebelumnya Ibu belum membuat kesepakatan kelas dengan siswa? Sudah, saya sudah membuat kesepakatan kelas, Bu, tapi saya lupa untuk menyisipkan kesepakatan kelas tersebut saat menggunakan buku teks pelajaran. Apakah bisa kesepakatan kelas itu diulang kembali, Bu? Iya bisa Bu. Memang kesepakatan kelas itu sebaiknya diperbaharui setiap kali kita menemukan permasalahan-permasalahan yang belum terkapar dalam kesepakatan kelas tersebut. Tetapi apakah menurut Ibu menggunakan buku teks pelajaran itu perlu seperti yang disampaikan oleh pengawas? Ya, saya akui yang dikatakan pengawas ada benarnya juga. Karena buku teks pelajaran adalah buku pokok yang harus kita pakai bersama murid yang sudah sesuai dengan kurikulum. Jadi kita tidak akan melenceng dari target yang diharapkan. Sedangkan sumber belajar lain hanya penunjang atau penambah wawasan. Tapi saat supervisi saya bingung harus menjawab apa. Apakah saya harus jujur dengan tantangan yang saya hadapi, Bu Dewi? Iya betul juga ya Bu ya. Tapi menurut Ibu lebih nyaman mana rasanya, jujur dengan keadaan yang sebenarnya atau berusaha mencari alasan yang lain? Sebenarnya kalau saya ya dipikir-pikir lebih senang kalau jujur, Bu. Lebih nyaman hati, rasanya tidak ada yang mengganjal. Tapi kalau saya jujur, saya juga takut nanti dianggap saya ini guru yang tidak bisa mengelola siswa, Bu. Iya betul sih Bu. Kemudian, tapi Ibu sudah berapa lama mengenal pengawas kita? Saya rasa Ibu sudah mengetahui betul bagaimana karakter pengawas kita. Menurut Ibu sendiri, kira-kira kalau Ibu jujur bagaimana respon pengawas kalau jawaban yang Ibu berikan kemarin itu yang sebenarnya? Ya, sebenarnya kalau saya jujur saat supervisi dan menceritakan yang sebenarnya, maka pengawas akan merasa senang karena saya sepemikiran dengan beliau, serta pengawas pasti akan memberikan solusi dan solusi dari permasalahan yang saya hadapi, Bu. Ya, sepertinya memang seperti itu, Bu. Saya pikir juga kalau kita mengatakan yang sebenarnya, maka itu akan lebih mengesankan. Mudah-mudahan dari peristiwa ini kita sama-sama mendapatkan pelajaran ya, Bu. Jadi bagaimana Iya, Bu. Ibu selanjutnya? Iya, Bu. Yang saya pikirkan saat ini yaitu saya berencana untuk menemui Bapak pengawas tadi dan menyampaikan permasalahan yang sebenarnya serta mendiskusikan permasalahan ini dengan beliau. Rencana yang bagus, Bu. Memang sebaiknya secepatnya dikonfirmasikan dengan pengawas. Kemudian sesudah itu, apalagi rencana Ibu? Rencana saya nanti mungkin saya akan memperbarui kesepakatan kelas saya. Juga saya akan membiasakan siswa menggunakan buku teks pelajaran sehingga anak-anak juga terbiasa, Bu. Bagus, Bu. Saya sangat mendukung rencana Ibu. Kemudian untuk memastikan bahwa rencana tersebut berjalan lancar dan sesuai dengan komitmen Ibu, nah kira-kira apa lagi Bu yang harus dilakukan? Saya akan menemui kepala sekolah terlebih dahulu dan menyampaikan niat saya untuk menemui pengawas. Saya sangat bersyukur apabila kepala sekolah tadi mau menemani saya untuk menemui pengawas tersebut. Iya Bu, itu ide yang sangat bagus. Dan mudah-mudahan kepala sekolah bisa menemani Ibu nanti. Dan jangan lupa ya Bu ya, nanti diceritakan yang sebenarnya. Tentu akan saya sampaikan, Bu. Untuk kegiatan di kelas, saya akan meminta Ibu untuk mengingatkan saya kalau saya lupa memperbarui kesepakatan kelas saya dan memakai buku teks dan kalau perlu
saya pasang alarm di HP saya, Bu. Bisa kan, Bu, seperti itu? Iya, betul Bu, bisa. Kita mulai mengatur dari sekarang. Dengan senang hati saya akan membantu Ibu dan mengingatkan kalau Ibu nanti lupa ya. Nah, mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar ya, Bu. Dan saya yakin Ibu pasti bisa. Nah, setelah ini, nanti Ibu akan membiasakan menggunakan buku teks. Tapi Ibu tetap akan menggunakan sumber belajar lain kan, Bu? Karena saya sendiri sering mengikuti Ibu untuk menyiapkan sumber belajar yang lain. Karena itu kan kita perlu untuk memenuhi kebutuhan siswa ya. Amin, doakan ya Bu. Tentu Bu, saya akan tetap menggunakan sumber belajar yang lain seperti biasanya juga untuk mendukung pembelajaran saya. Terima kasih ya Bu atas waktunya mau mendengarkan cerita saya yang panjang dan lebar tadi. Iya, sama-sama ya Bu. Saya juga merasa senang karena Ibu mau bercerita dengan saya.